kelahiran fakta ini kayak pukulan bagi Trump juga sebenarnya kalau dia sensitif ya. Karena berarti membuktikan bahwa Amerika Serikat tidak bisa menjamin keamanan negara-negara Arab. Dokumen dari Maka Agreement ini tidak pernah dirilis ke publik. Jadi orang-orang pada bertanya-tanya ini loh. Bener ada apa ini benar-benar fakta pertahanan beneran atau emang gimmick politik di Timur Tengah? Trump ataupun Amerika sangat senang dengan adanya fakta Mekah ini karena kan udah 3 anggotanya itu kan sekutunya Amerika juga gitu kan. Ya, Sobat Sindo, saya lagi scrolling ini di sindonews.com, ternyata ada berita yang cukup menarik. Ya, jadi ada agreement ya, Mecca Joint Defense Agreement. Ya, atau disebut juga Mecca Pact atau Fakta Mekah. Nah, ini baru ditandatangani di tanggal 7 Agustus 2026 oleh 3 negara, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Nah, ini menjadi satu arah geopolitik yang menarik sebenarnya di tengah seteru antara Iran dan Amerika Serikat dan juga Israel ya, yang belum juga tuntas gitu ya. Sementara ada 3 negara ini yang membuat fakta pertahanan sendiri gitu, yang mungkin kita bisa menyebutnya sebagai NATO yang Islam ya. NATO yang Islam. NATO yang Islam. Atau negara Islam, NATO versi negara Islam. Nah gitu. Nah, sudah hadir di Sindoskop bersama saya Andri Susanto. Nih juga ada 3 orang redaktur kita. Yang pertama ada Mas Andika, Mas Udin, dan juga Cak Imin. Nah, ini kita mau bahas sedikit mungkin dari Mas Andika dulu. Ini sebenarnya apa sih yang memprakarsai 3 negara ini membuat fakta pertahanan? Iya, kalau dilihat dari runut ke belakang itu sebenarnya fakta pertahanan ini memang sudah lama diprediksi ya. Sudah lama diprediksi karena memang Arab Saudi itu sudah sama Pakistan itu sudah 1 tahun terakhir itu sudah menjalin itu fakta pertahanan. Karena kan istilahnya nuklir umbrella. Jadi untuk mengamankan suatu negara gitu kan ya, Arab Saudi itu membutuhkan istilahnya payung nuklir. Jadi payung nuklir itu kan istilahnya negara yang harus memiliki senjata nuklir. Dan negara yang memiliki senjata nuklir adalah kalau Islam itu kan negara Islam adalah Pakistan, dan jangkauan payung nuklir Pakistan itu bisa menjangkau seluruh wilayah Saudi, dan itu kan udah 1 tahun misalnya pembicaraannya memang sudah berjalan, dan mereka 2 negara tersebut memang sudah sudah klop. Bahkan Pakistan itu sudah mengirimkan kurang lebih 8.000 ya sampai 10.000 pasukannya, dan jet-jet tempurnya juga udah standby juga di Arab Saudi, dan mereka juga ikut membantu pertahanan Saudi ketika menghadapi serangan dari drone ataupun rudal dari Iran gitu kan. Dan dengan adanya fakta ini kan hanya sebenarnya menambah saja, kalau hanya menambah saja dengan mengajak Turki. Padahal selama ini kan istilahnya Arab Saudi terutama Muhammad bin Salman dengan Presiden Erdogan itu kan agak sedikit ruwet lah istilahnya, ada sedikit konflik personal karena Arab Saudi ingin menjadi kingmaker di Timur Tengah, sementara Erdogan juga ingin menjadi sultan di Timur. Jadi ada 2 kekuatan atau 2 personal yang memang ingin berebut pengaruh. Tetapi kelihatannya mereka 2 negara tersebut itu disatukan oleh musuh yang sama. Musuh yang sama itu adalah Israel. Gitu. Jadi musuh samanya itu adalah Israel. Jadi kan istilahnya hubungan dengan Turki dengan Iran juga tidak terlalu baik-baik saja. Istilahnya akhirnya musuh bersamanya kompak lah si 3 negara itu, yaitu Israel dan Iran. Jadi ketika aliansi, dimanapun aliansi militer itu kan didirikan ataupun dibangun, itu pasti ada musuh bersamanya. Seperti NATO itu kan musuh bersamanya siapa? Kan Rusia, Cina gitu kan. Seperti itu. Jadi ada semacam ketakutan juga dari 3 negara tersebut dengan khawatir Iran akan semakin semakin ganas itu, apalagi punya proksi seperti Hizbullah, kemudian Houthi yang istilahnya bisa menimbulkan ancaman-ancaman ekonomi, bisa menyerang Arab Saudi dan lain sebagainya. Jadi kan ada ketakutan yang berlebihan. Ketakutan berlebihan itu salah satunya yaitu dengan membuat gebrakan. Kita punya aliansi kuat gitu loh. Kita punya nuklir seperti itu. Ya, nuklir itu sebenarnya disupport oleh Pakistan berarti ya?
Iya, dimulai Pakistan karena seperti ini sepertinya juga MBS itu si Arab Saudi itu sudah kecewa karena Amerika itu kan tidak memberikan jaminan ini nuklir, bukan hanya keselamatan tapi perjanjian nuklir yang istilahnya diizinkan untuk bisa awalnya sih memang nuklir untuk perdamaian ya, PLTN itu kan pembahasan negara nuklir, tapi kan itu hanya menjadi dalih untuk bisa istilahnya pengayaan hingga 60% ataupun pengayaan hingga bisa 100% hingga bisa membuat istilahnya membuat senjata nuklir. Karena kan Amerika dan Donald Trump itu menginginkan jika kita ingin memberikan kesempatan kalian mengembangkan nuklir, maka ada imbalannya. Imbalannya itu adalah Abraham Accord. Jadi mengakui negara Israel, dan Arab Saudi kan tidak mau itu karena kan dia menjadi negara Islam itu kan. Ingin istilahnya basis kekuatan di masyarakatnya pengen kuat hingga akhirnya ya mau nggak mau ya kita pilih Pakistan aja. Nah, ini menarik juga sebenarnya karena ketiga negara ini merupakan negara Sunni ya. Iya, kalau memang secara ideologis kan konflik itu kan Syiah dan Sunni, dan itu kan tidak bisa dilepaskan karena faktor sejarah, dan itu kan tidak sampai sekarang pun tidak ada titik istilahnya titik pertemuan yang bisa mempersatukan antara Sunni dan Syiah, dan ujung-ujungnya ya itu akan istilahnya bisa menjadi bara gitu ya, bara yang bisa diletuskan. Ini Caimin udah gatel nih kayaknya mau ngomong nih. Kalau saya sih melihatnya Mekah Joint Agreement ini pertama dilihat dari latar belakangnya. Jelas tidak terlepas dari perang Amerika Iran. Timingnya kebetulan tepat. Kemudian kenapa ditandatangani di Mekah? Ini ada unsur-unsur politis menurut saya ya. Mekah adalah simbol Islam, kota suci Islam. Ini sebenarnya menurut saya ini adalah trik untuk menarik negara-negara mayoritas Muslim lainnya gabung. Jadi tidak menutup kemungkinan nantinya fakta pertahanan ini akan mengundang anggota-anggota lain ya? Emang ini dipertegas oleh Pakistan. Ini akan adalah Mesir. Itu yang menarik karena kenapa nggak ditandatangani di Islamabad atau di Ankara? Ya karena tadi ya ada unsur politiknya. Kenapa nggak di Riyadh? Nah. Kemudian gitu ya? Ada kepentingan lain. Ini kalau saya petakan ada 3 ya. Arab Saudi itu istilahnya bosnya, dia punya duit. Kemudian Turki, dia punya pengalaman tempur di NATO. Nah, yang senjata terkuatnya itu adalah Pakistan, dia punya senjata nuklir. Pamungkasnya di Pakistan ya. Tapi kalau kita lihat kan kemarin juga kan kita sempat dengar ya bahwa Mesir juga punya senjata nuklir. Mesir tidak. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya kan kalau dilihat Pakistan dan Mesir sebenarnya dari Arab Saudi dan Turki itu kan lebih dekat ke Mesir kan. Secara geografis ya. Artinya nggak terlalu jauh lah. Nah gitu. yang menarik itu kenapa tadi disebut NATO-nya Islam? Karena Menteri Luar Negerinya Turki sendiri, Hakan Fidan sudah bilang bahwa fakta ini setara dengan pasal 5 NATO. Dia bilang attack on one is attack on all, ya kan? Tapi ini yang membingungkan ini, kenapa sampai sekarang dokumen dari Mekah Agreement ini tidak pernah dirilis ke publik. Jadi orang-orang pada bertanya-tanya ini loh. Bener ada apa ini benar-benar fakta pertahanan beneran atau emang gimmick politik di Timur Tengah? Karena pasal 5 NATO kayak yang diadopsi NATO-nya Islam ini nggak main-main. Dalam sejarah fakta pertahanan yang saya tahu itu melaksanakan pasal semacam ini hanya 2. Satu NATO itu pun sekali ketika peristiwa 9/11 isinya apa tuh? Ketika Amerika diserang di itu 11 September itu. 11 September. Itu kan pasal 5 diaktifin. Afghanistan dikeroyok NATO kan. Itu yang pertama. Dan hanya sekali, NATO pun mengaktifkan seumur hidup itu sekali. Yang kedua adalah faktanya Rusia sama Korea Utara. Itu diaktifkan, itu diteken tahun 2024. Kemudian tahun 2025 Korea Utara ngirim tentara ke
Rusia untuk melawan Ukraina. Iya. Nah, itu pun perlu diuji nanti ketika Korea Utara diserang misalnya oleh Korea Selatan atau Amerika. Apakah benar-benar Rusia ngirim tentara ke Korea Utara? Nah, saya pun ragu ketika NATO-nya Islam versi 3 negara ini benar-benar fakta pertahanan yang mirip NATO itu saya ragu. Bayangin aja ketika misalnya Arab Saudi diserang. Itu kan fakta itu diteken tanggal 7 kan. Tanggal 9 itu kilang Jian di punyanya Aramco diserang. Kalau nggak salah sama Houthi. Apakah itu Turki sama Pakistan bantu nyerang balik ke Yaman? Enggak. Faktanya enggak kan. Itu kan diragukan. Nah, itu yang menarik lainnya adalah siapa yang senang di balik fakta Mekah ini? Jelas Rusia sama Cina. Kenapa? Munculnya fakta ini adalah pengaruh Amerika berkurang. Iya. Ya kan? Karena latar belakangnya tadi kan disebutin Bang Andika bahwa Saudi kecewa sama Amerika tidak dilindungi. Nanti kan pengaruh Amerika berkurang. Yang senang adalah Cina. Cina ini sedang gencar-gencarnya membuat pengaruh di Timur Tengah. Rusia jelas karena musuh bebuyutan perang dinginnya. Kemudian kenapa Cina senang? Nah, Cina ini sedang memasarkan senjatanya ke Timur Tengah lewat Pakistan. Data lewat Pakistan malah ya? Iya, data SIPRI tahun 2025 kalau nggak salah, 80% senjata Pakistan itu impor dari Cina. Jadi Pakistan akhirnya menjadi pintu gerbang Cina untuk menjual senjata ke Arab Saudi ya? Menjual senjata dan menjual pengaruh. Jadi makelar ini.